Bab 656. Tekad menjadi kuat. 18 gambar meridian dibedakan menjadi pria dan wanita dan totalnya terdapat 9 gerakan. Ada yang sangat aneh, ada juga yang sangat berasmara. Suryana berada di pelukan Kingston. Kedua tangan Kingston diletakkan di belakang punggung dan Suryana memeluknya serta memegang tangannya. Kingston menarik kembali pikirannya dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu serta mulai menggerakkan energi Ki dengan serius. Setelah yin dan yang bercampur, energi Ki mengalami perubahan. Berubah menjadi lembut dan sama sekali tidak berefek buruk terhadap tubuh Kingston. Energi Ki ini juga memiliki efek memperbaiki dan memperkuat meridian. Dengan cepat, penyaluran Ki telah selesai dan mereka berdua berhenti. Suryana berkata dengan wajah memerah, aku merasakan energi Ki menjadi jauh lebih kuat. Kingston juga merasa seluruh tubuhnya menjadi lega dan berkata, tidak tahu juga siapakah yang menciptakan metode mental ini. Benar-benar aneh dan juga menakjubkan. Ini memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Jika terus berlanjut dengan kecepatan ini, kekuatanku seharusnya bisa terpulihkan sebelum hari festival lampion. 15 hari tidak termasuk lama. Dapat memulihkan kekuatan dalam 15 hari benar-benar merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Asalkan energi Ki terpulihkan, dia dapat memurnikan dan menyerap pil batin Tortura. Pada saat itu, energi Ki yang ia miliki akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lakukan sekali lagi, ucap Suryana. Teringat akan gerakan yang berasmara sebelumnya, dia merasa sedikit malu dan menundukkan kepala. Kingston juga tidak berpikir terlalu banyak dan mereka melanjutkannya. Sepanjang sore hari ini, mereka berdua berlatih di dalam kamar. Di lantai bawah, Sylvia terus-menerus melihat ke arah tangga. Namun, setelah melihat sepanjang sore hari, Kingston dan Suryana tidak juga turun. Dia datang ke depan Kintia dan bertanya dengan suara pelan, Kak Kintia, Kak Kingston dan Suryana telah berada di dalam kamar sepanjang sore hari. Apakah mereka benar-benar hanya sedang berlatih saja? Jika tidak, Kintia menatap Sylvia, tersenyum dan berkata, tenang saja, Kingston bagaikan sepotong kayu. Meskipun berdiri di depannya dengan keadaan telanjang, dia juga tidak akan mengambil tindakan apapun. Kintia sangat jelas dengan Kingston, dia berbeda dengan pria lainnya, bukan merupakan makhluk hidup dengan pemikiran terhadap bagian bawah tubuh. Sebelumnya, dia pernah menggoda Kingston berkali-kali. Namun, Kingston tetap tidak memperhatikannya. Oh, jawab Sylvia. Felix juga sangat penasaran dengan apa sebenarnya ilmu seni bela diri yang tercatat pada peta tempat tinggal Huayuesan. 4 keluarga kuno sangat terkenal di dunia seni bela diri kuno dan 4 peta berharga telah beredar selama ribuan tahun. Dia sudah lama mengetahui tentang peta kuno 4 keluarga besar. Dia berencana untuk bertanya secara langsung setelah Kingston turun. Pada saat ini, bel pintu berbunyi dan Sylvia pergi membukakan pintu. Melihat Clue yang berada di luar pintu, dia tercengang kemudian dengan cepat menyapanya, Kak Clue. Itu merupakan Clue yang bergegas datang. Dia melihat Sylvia sekilas, sedikit mengangguk dan bersuara, masuklah. Sylvia memanggil Clue untuk memasuki rumah. Setelah memasuki rumah, Clue melihat seluruh ruang tamu dan tidak menemukan Kingston dan Suryana, lalu ia bertanya, apakah Kingston sedang berlatih? Kintia mengangguk dan berkata, ya, dia sudah lama berada di atas bersama Suryana. Tidak tahu apakah mereka sedang berlatih atau melakukan yang lain. Clue, naik dan lihatlah. Pembicara tidak memperhatikan, namun pendengar menganggapnya serius. Ketika Clue mendengar bahwa Kingston dan Suryana telah lama berada di dalam kamar, jantungnya berdebar dan segera naik ke atas. Sheila yang sedang bermain dengan ponselnya itu menatap Kintia, tersenyum dan berkata, Kintia, aku menyadari bahwa pikiranmu menjadi semakin berat. Bukankah tindakanmu ini sengaja memprovokasi hubungan Kak Kingston dan Clue? Tidak ada. Kintia membela diri dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya.
Mereka memang telah berada di dalam kamar untuk waktu yang lama dan tidak keluar dari tadi. Sheila tersenyum dan tidak berbicara lagi. Sylvia menatap Chloe yang sedang naik ke atas dengan ekspresi yang serius, tidak tahu juga apa yang sedang ia pikirkan. Di kamar lantai 2. Sepanjang sore hari ini, Kingston terus berlatih bersama dengan Suryana. Setelah pelatihan sepanjang sore hari, keduanya berubah dari awalnya yang tidak akrab menjadi akrab sekarang. Akibat energi Ki mengalir ketika berlatih yang menyebabkan banyak berkeringat dan terasa panas, Suryana langsung melepaskan pakaiannya dan hanya mengenakan pakaian ketat yang tipis. Usianya tidak terlalu tua, namun memiliki postur tubuh yang bagus dan wajah yang sempurna. Merupakan seorang gadis kecil yang cantik. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong dan terbuka dan Chloe berjalan masuk. Begitu masuk, dia melihat Kingston dan Suryana saling berpelukan dan dia membeku seketika. Kingston juga menyadari adanya seseorang yang masuk, dia melihat ke arah pintu. Dia panik ketika melihat Chloe dan segera menghilangkan energi Ki. Dia tiba-tiba menarik kembali kekuatannya menyebabkan pelatihan terhentikan. Dia dan Suryana memuntahkan darah pada saat yang sama. Kalian. Chloe berdiri di luar pintu dan menatap kedua orang itu. Melihat Suryana yang berpakaian tipis, amarah bangkit di hatinya. Namun, tidak terlihat dari wajahnya. Dia berekspresi tenang, berjalan mendekat dan melihat kedua orang itu. Melihat kedua orang itu memuntahkan darah, dia bertanya, "Apakah aku yang mengganggu kalian?" Kingston mengulurkan tangan dan menyeka darah di sudut mulutnya. Melihat Chloe yang berdiri di depannya, dia bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" "Kenapa? Apakah aku tidak boleh datang melihat-lihat?" Chloe bertanya balik. Suryana juga berdiri, dia menatap Chloe dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu mengetuk pintu? Apakah kamu tidak tahu jika memutuskan pelatihan akan menyebabkan kehilangan akal?" Kingston menjelaskan, "Hanya berlatih saja, tidak ada yang lain." "Aku tahu." Chloe menarik nafas yang dalam dan dengan paksa menahan amarah di hatinya dan menekan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya. Jika bukan karena tahu bahwa Kingston hanya sedang berlatih, dia akan menjadi gila dan marah. Kingston berdiri. Namun, karena dia tiba-tiba berhenti berlatih, energi Ki memantul kembali dan melukai tubuhnya. Begitu berdiri, akan terasa pusing dan akan mempengaruhi luka di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri dan menyemburkan darah keluar. Chloe segera berjalan mendekat dan menopang Kingston. Amarah di hatinya menghilang dan digantikan dengan ekspresi bersalah. Dia berkata, "Maaf, ini salahku. Seharusnya aku mengetuk pintu." Kingston melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah. Hanyalah darah yang mengalir berlawanan arah, cukup beristirahat dan akan baik-baik saja setelah itu. Aku hanya datang melihat-lihat saja. Lanjutlah berlatih, aku pulang dulu." Chloe tidak banyak berkata, dia berbalik badan dan pergi. Suryana menatap Kingston dan berkata, "Mengapa masih tercengang? Cepatlah kejar dia." Kingston tidak bergerak dan berkata dengan suara pelan, "Chloe berpengetahuan luas dan tidak akan memperkirakan hal-hal ini. Dia tahu bahwa aku hanya sedang berlatih." "Hai." Suryana menghela nafas tak berdaya. Kingston tetap saja tidak paham dengan wanita. Chloe turun ke bawah. "Bagaimana Chloe?" Cynthia berdiri dan bertanya. Chloe tersenyum dan berkata, "Kingston sedang berlatih dan aku tidak mengganggunya lagi. Aku memiliki urusan di rumah, jadi aku pulang terlebih dahulu." Dia pergi dengan senyuman. Setelah keluar dari pintu, senyuman di wajahnya membeku dan digantikan dengan ekspresi cemberut. Dia membenci diri sendiri yang terlalu lemah. Jika dia bisa lebih kuat sedikit, dia akan bisa membantu Kingston menyelesaikan masalah. Kingston juga tidak akan mencari wanita lain berlatih 18 gambar meridian untuk menyembuhkan lukanya. Jika dia lebih kuat, dia bisa melindungi Kingston. Tekad untuk menjadi lebih kuat tertanam di dalam hatinya dan menjadi semakin kuat. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku harus menjadi kuat."
Dia pulang dengan mengemudi mobil dengan tergesa-gesa. Setelah tiba di rumah, dia menyapa anggota keluarganya dan langsung naik ke atas. Kemudian mengunci pintu kamarnya dan menyalakan komputer. Dia lanjut menerjemahkan tulisan ribuan tahun yang lalu di internet dan memahami satu persatu tulisan penjelasan setiap jurus pedang iblis. Bersambung.